seperti dikatakan Dr. Primandono tadi, jadi kanker ovarium itu terutama yang jenis epitel itu biasanya datang dengan stadium yang lanjut, seperti kata Dr. Pujo juga tadi, dan ini menyebabkan prognosisnya buruk, begitu ya. Demikian pula dalam membedakan antara ini jinak atau ganas itu juga sulit, sehingga kadang-kadang seringkali kita menganggap bahwa itu jinak, ternyata dengan TOP baru ketahuan ternyata ganas, gitu ya, dari makroskopisnya, dan itu sangat mempengaruhi outcome. Sehingga penting bagi kita untuk mendeteksi sedini mungkin sebenarnya. Nah, di sini apakah berperan biomarker tersebut, sehingga penemuan adanya biomarker itu merupakan prioritas ya, bagaimana untuk mendeteksi secara dini. Itu jadi apa sih sebenarnya tumor marker? Jadi tumor marker itu adalah suatu glikoprotein yang terlarut gitu ya, yang kemudian disekresikan oleh tumor atau jaringan itu, kemudian dilepaskan dan masuk dalam cairan interstisial, nah, kemudian masuk ke limfa dan akhirnya masuk dalam pembuluh darah dan bisa kita ambil sampel pada saat kita mengambil darah, jadi bisa terdeteksi di situ. Jadi sangat penting saat ini. Kalau kita tahu bahwa dulu sebelum-sebelumnya itu banyak studi itu sebenarnya USG saja cukup begitu ya, USG saja cukup baik dengan atau tanpa Doppler itu sebenarnya bisa high sensitivity gitu ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu spesifik begitu ya. Seringkali bahwa dengan USG itu kita lihat ini ganas nih kelihatannya ya karena ada bagian yang solid apa gimana itu sehingga hasilnya kurang memuaskan kalau dengan USG saja. Sehingga di sini peran biomarker bahkan kadang-kadang panel, jadi jadi kombinasi beberapa marker-marker itu digunakan bersama dengan USG. Jadi tidak hanya marker saja atau USG saja, tapi merupakan panel gitu ya, panel pemeriksaan. Nah, kalau kita bicara tentang suatu alat diagnostik, begitu ya, ini sekilas saja bahwa sangat dipengaruhi oleh tabel ini kita sudah kenal lama ya. Jadi yang bagus adalah kalau sensitivitasnya tinggi, spesifitasnya tinggi, kemudian positif prediksinya tinggi dan negatif prediksinya tinggi. Semua itu yang ideal begitu ya. Tapi nggak mungkin satu alat diagnostik atau satu marker itu memenuhi semuanya. Jadi pasti ada kekurangan. Di satu pihak tinggi, misalnya sensitivitasnya tinggi, tapi pasti spesifitasnya juga akan turun begitu ya. Karena makin sensitif justru tidak spesifik begitu. Nah, di sini tantangan kita dalam menemukan marker-marker tersebut bagaimana yang ideal. Kalau kita bicara bahwa sebenarnya apa sih yang ideal itu ya? Idealnya itu marker itu ada di pembuluh darah menunjukkan bahwa pasien itu benar-benar punya CA gitu ya. Jadi itu makin ideal. Jadi marker itu menunjukkan jadi spesifik begitu ya, menunjukkan bahwa kalau ada itu di aliran darah kita itu menunjukkan ada keganasan, itu bagus banget gitu ya. Kemudian berkorelasi dengan stadium dan respons terhadap terapi, itu idealnya begitu. Dan pasti murah gitu ya, murah, gampang, kemudian pemeriksaannya termasuk ini ya, reproducible, jadi bisa diulang-ulang. Dan kalau bisa digunakan juga sebagai screening. Jadi dalam hari ini kita tidak membicarakan tentang screening sel ovarium ya, tapi pada sebagai marker untuk menentukan pasien yang orang yang sudah ada massa, jadi bukan untuk screening. Jadi yang bagus kalau tumor marker itu sebenarnya bisa screening juga pada populasi yang sehat atau juga pada orang-orang dengan grup yang high risk gitu. Jadi itu yang ideal gitu ya. Nah, kalau bisa tumor marker itu menunjukkan spesifik type kankernya itu karena akan menunjukkan bisa membantu kita untuk menentukan faktor prognosisnya. Nah, yang ideal lagi adalah bahwa bisa untuk dimonitor gitu ya, tumor marker itu untuk melihat seri kemoterapi kita perlu berapa seri itu bisa dimonitor. Kemudian apakah perlu dilanjutkan atau enggak. Terus ini refrakter atau bagaimana seperti kata Dr. Wondi tadi. Itu idealnya tumor marker bisa dipakai untuk itu. Nah, sayangnya untuk CA ovarium terutama jenis epitel itu enggak ada gitu ya yang spesifik untuk monitor. Tumor marker tersebut idealnya juga bisa monitor remisi atau recurrent, terutama kalau recurrentnya itu
bisa terdeteksi lebih awal itu lebih bagus begitu, sambil pasien menjalani terapi pembedahan atau sinar atau kemo dan sebagainya, atau terapi imunologi tadi, imunoterapi tadi. Nah, sekilas saja seperti kata Dokter Primandono tadi, jadi originnya itu bisa dari epitel permukaannya, kemudian dari sex cord dan stroma atau germ cell, dan ini masing-masing memiliki tumor marker yang beda-beda begitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata semua bahwa CA125 misalnya begitu ya. Nah, karena CA ovarium jenis epithelial yang terbanyak 80-90% dan jenisnya adalah yang serosi tertinggi, maka tantangannya adalah tumor marker yang untuk jenis epithelial ini. Jadi paling banyak adalah juga yang jenis high grade serous tadi, dan itu biasanya menjadi satu juga dengan dianggap sebagai epitelnya ovarium, atau itu dari tuba, atau bahkan peritoneal carcinomatosis. Dan itu memiliki behavior yang sama, terapinya juga sama, dan patogenesisnya sama. Sehingga, dan tidak enaknya lagi, biomarkernya tidak bisa membedakan, ini dari tuba kah, dari ovarium kah, atau dari peritoneal carcinomatosis, itu tidak ada yang bisa membedakan ini dari mana sebenarnya peningkatan tumor marker tertentu tersebut. Yang paling sering kita gunakan, kita paling sering dengar adalah CA125 gitu ya. Itu penyelidikan, penelitian segala macam itu paling agresif gitu ya. Yang paling sering kita dengar. Padahal ternyata kalau dari CA125 saja dalam mendeteksi untuk CA yang stadium awal itu hanya 50%. Nah, kalau ganas ya, kalau stadium lanjut itu memang terdeteksi lebih ini ya, kalau peningkatan itu 92% late stage, pada stadium yang sudah lanjut. Pada yang awal dia rendah sensitivitasnya. Nah, ini lebih pada monitor untuk melihat respons terapi, jadi bukan untuk screening ya, jadi monitor. Dan sering kali dia tetap dikombinasikan dengan serum marker yang lain atau dengan USG. Tidak bisa berdiri sendiri. Seringkali kalau kita dikonsuli atau pasien bawa hasil CA125 pada general check up, biasanya pasien ada yang minta CA125, ini kok tinggi ya dok, lebih tinggi daripada harga normalnya gitu. Tidak bisa kita melakukan terapi atau membuat diagnosis hanya berdasarkan CA125 yang lebih tinggi daripada normal, karena harus ada pemeriksaan, terutama bagaimana temuan pemeriksaan klinis kita dan dengan bantuan TVS ya, transvaginal ultrasound. Nah, CA125 ini yang paling sering digunakan, jadi dia merupakan transmembran glikoprotein. Jadi dia selain dihasilkan oleh organ-organ di ovarium atau organ-organ ginekologi, dia juga dihasilkan oleh organ lain, misalnya pleura, peritoneum, dan perikardium, gitu. Sehingga tidak bisa dibedakan kalau CA125 yang tinggi itu gennya TAA, bisa jadi, bisa juga begitu ya, karena yang sumbernya dari tempat yang lain. Kita mengenal ada CA125 yang nilai normalnya di bawah 35, ada generasi yang baru itu menggunakan CA125 yang tipe yang kedua itu dengan cutoff point 20 gitu ya. Nah, mengenai cutoff point ini pun sesuatu yang membingungkan kadang-kadang ya, tidak bisa dibuat harga yang pasti begitu, karena terutama adalah untuk orang-orang menopause, orang premenopause. Kenapa? Karena premenopause itu kalau dia masih menstruasi akan meningkat gitu ya. Kemudian adanya miom, endometriosis, bahkan pada saat ovulasi itu CA125 slight elevated begitu ya. Jadi akhirnya dibuat kesepakatan bahwa normal itu masih normal kalau antara 20 sampai 200 gitu. Jadi ini bisa menjadi kita mengedukasi pasien kalau misalnya bawa dengan hasil CA125 yang tidak terlalu tinggi, artinya di bawah 200, dan kemudian pada ginekologi kita tidak temukan adanya kelainan. Jadi apalagi kita lebih harus menanyakan apakah pada saat itu, saat menstruasi, kemudian apakah kita lihat kemudian ada miom, nah itu, atau pada saat menstruasi itu meningkat begitu ya.
sedikit meningkat. Bahkan dikatakan kalau hamil pun meningkat CA125-nya gitu ya, pada kondisi yang tidak malignan begitu. Nah, jadi banyak berperan itu terutama kalau pada pasien-pasien postmenopause. Kita pakai cut off point 20 tadi itu paling cocok, paling bagus, itu sebenarnya berguna banget kalau untuk pasien yang postmenopause. Nah, kalau CA125 testing sendiri itu low sensitivity gitu ya, untuk yang early, dan paling bagus itu dipakai untuk yang postmenopause. Dan ada kesepakatan di ginekologi onkologi sebaiknya dirujuk aja lah kalau CA125-nya lebih dari 200. Jadi angkanya 200 ini baru kita merujuk ke ginekologi onkolog. Begini ya, jadi lebih tidak bisa dipakai patokan karena juga disebabkan oleh CA-CA yang lain ya, gastrointestinal, melalang kanker itu, jadi tidak bisa hanya berdasarkan itu. Gitu ya, seperti dikatakan tadi pada menstruasi, pada pelvic inflammatory disease itu juga meningkat, bahkan pada kelainan-kelainan yang non ginekologi juga meningkat, pasien hepatitis gitu juga meningkat. Jadi lebih berperan pada perubahan level gitu ya, sehingga dalam mendeteksi apakah penyakit itu regresi, stabil atau progres itu lebih pada kita melihat perubahan levelnya. Jadi bukan tahu-tahu tinggi kita langsung mendiagnosis, bukan. Kalau yang tadi rendah kemudian naik lagi itu baru kita bisa berperan, ada maknanya begitu ya. Jadi lebih pada perubahan level. Beberapa biasanya dikombinasi juga CA125 itu dengan other markers gitu ya. Tidak bisa sendirian. Marker yang kedua yang kita akan singgung saat ini juga mulai banyak digunakan adalah HE4. HE4 itu biasanya tinggi kalau pada tumor-tumor yang jenis serus atau yang jenis endometrioid ovarium, sel ovarium, dan cut off point-nya itu 150 ini ya, pikomol ini ya. Jadi dan ini bisa patokan pada premenopause dan postmenopause. Kalau yang tadi CA125 hanya berperan pada orang postmenopause, kalau ini berperan pada dua-duanya. Nah, HE4 ini meningkat pada orang yang dibandingkan dengan yang non pregnant itu, kalau pregnant lebih rendah gitu ya. Dan kalau orang yang premenopause justru lebih rendah juga dibandingkan yang postmenopause. Kalau misalnya bukan ganas ya, yang biasa-biasa saja. Nah, implikasinya adalah kalau pakai angka cut off point 277 itu biasanya berkaitan dengan meningkatnya mortalitas, terutama yang jenis yang serus histopatologinya. Nah, sama sebenarnya sensitivity-nya itu, dan biasanya terdeteksi pada late gitu ya, tapi memiliki spesifisitas yang lebih tinggi daripada CA125 HE4 ini. Jadi biasanya dipakai untuk memvalidasi sebagai biomarker sedang diselidiki untuk itu ya. Nah, kalau pada awalnya tidak meningkat CA125-nya pada pasien yang CA cervix, nah kita bisa mendeteksi adanya rekarensi dengan menggunakan HE4 ini. Kalau sebelumnya tidak meningkat, CA125-nya normal-normal saja, seperti kita tahu bahwa CA125 kan tidak terlalu spesifik ya. Nah, kalau sebelumnya tidak meningkat, nah kemudian bisa kita pakai HE4 ini. Jadi biasanya kombinasi dia pemeriksaan ini ya, kita lihat dengar tentang Roma itu nanti ya. Nah, biasanya pakai algoritma ini gitu ya. Jadi kombinasi antara CA125 dan HE4. Itu ada Roma index itu. Tumor marker yang lain CEA. CEA sebenarnya tidak khas pada ovarium CA, dia sering pada CA pada gastrointestinal begitu ya. Bisa digunakan kalau CA tersebut menyebabkan metastasis pada ovariumnya. Biasanya CA mama atau CA pada CA appendix gitu kita, dan kemudian ada ovariumnya yang ada CA-nya, biasanya itu metastasis dari organ-organ begitu. Karena organ breast dan gastrointestinal itu mengeluarkan CA. Nah, biasanya ini meningkat pada kelainan yang lain, tapi bisa dipakai untuk sebagai kita yang musinus gitu ya, musinus itu atau appendix itu meningkat CA-nya itu. Yang penting sebenarnya adalah rasio antara CA125 dan CEA gitu ya.
Kalau CA125 per CEA rasionya itu lebih dari 25, biasanya primary originnya adalah ovarian. Tapi kalau yang tinggi adalah CEA-nya, biasanya dari keganasan yang bukan dari ovarium. Gitu ya. Jadi yang penting ada rasionya sebenarnya, bukan masing-masing kader ini. Rasio antara. Jadi dalam protokol kita sekarang untuk marker yang dipakai pada ovarian cancer jenis epitelial adalah CA125 dan CEA. Mesti kita periksakan marker-marker itu. Tumor marker yang lain adalah CA199 ini. Untuk memonitor biasanya sama pasien-pasien yang gastrointestinal, dan kalau di kita itu biasanya musinus juga CA199 ini ya, atau CA endometrium. Banyak pemeriksaan ya yang sekarang sedang mulai diselidiki begitu dan berpotensi untuk dijadikan marker juga, macam-macam ya, osteopontin, tapi masih dalam studi yang lebih, apalagi yang ini ya, yang menjanjikan marker-marker yang lain dengan menggunakan genetik material seperti kata Dokter Wondi tadi. Kalau kita lihat ini multi marker testing ini, kalau CA125 itu ya tidak terdeteksi pada 30-35 pasien yang stadium awal gitu ya, tidak spesifik untuk premenopause. RMI juga kadang-kadang sudah kita tinggalkan karena ya tidak bagus sensitivitas dan spesifitasnya. Roma ini lebih bagus sensitivitasnya dan spesifitasnya. Ada OVA1. OVA1 ini panel yang melibatkan 5 marker. Ini ya CA125, ini ApoA1, tiretin, kemudian transferin, kemudian microglobulin. Jadi ada, nah ini tabel-tabel ini sudah di-approve, ini berdasarkan tahunnya ya. Sudah di-approve FDA. Yang terakhir adalah OVRA test ini. Jadi banyak yang dipakai marker-markernya demi untuk lebih sensitifnya mengenali ovarium yang okult ya, masih dini. Roma masih kita sering pakai itu antara HE dan CA125. Nah, yang sekilas tentang yang non epitelial walaupun kecil ya, yang germ cell maupun sex cord itu biasanya kita pakai alpha-fetoprotein, biasanya pada endodermal sinus tumor, inhibin itu pada yang granulosa sel tumor, biasanya dia kombinasi dengan MIS, dengan ini ya, Millerian, kemudian estradiol ini yang granulosa sel tumor juga. Ini ya kita pakai sebagai marker-marker, cuma seringkali tidak ada di sini ya marker-marker ini. Ini kita lihat secara sekilas. Nah, ini jenis tumor dan jenis markernya yang lumayan sensitif begitu ya. Diskriminoma yang khas itu LDH-nya tinggi begitu. Kalau yang paling gampang sebenarnya paling adalah koriokarsinoma karena ini marker HCG itu spesifik banget. Kalau Yorkshire tumor ini biasanya EFP yang tinggi. Nah ini sex core tumor itu tidak ada yang khas, tidak ada yang tinggi. Kadang-kadang kalau sex core ini biasanya kadar estradiolnya. Kalau yang sertolik ini biasanya testosteron, kadang testosteron. Ini yang germ cell dan sex core tidak banyak saya bahas karena tidak banyak ya, yang banyak adalah epitelial itu tadi. Baik, take home message-nya adalah bagaimanapun early detection itu tidak bisa hanya berdasarkan tumor marker dalam hal CA125, tapi kombinasi antara pemeriksaan bimanual, kemudian transvagina USG, dan itu tetap promising ya untuk itu efektif sebagai triase untuk menentukan apakah ini dikonsulkan ke onko atau ini binan atau ini ganas sehingga harus dikonsulkan ke onkologi ginekologi begitu. Tetap kombinasi ini yang terpenting sampai saat yang masih paling efektif sebagai triase. Nah, tumor marker itu sebaiknya memang ya tadi menunjukkan spesifik type untuk menentukan prognosisnya. Karena tumor marker itu menjanjikan untuk prognosis, clinical managementnya dan follow up-nya gitu ya. Banyak tumor marker untuk epitelial yang masih dalam penelitian begitu ya. Jadi decision apakah pembedahannya sangat tergantung kepada
imaging juga ya, imaging yang lain. Jadi selain pemeriksaan, kemudian imaging, bagaimana tampilannya imaging. Imaging itu bukan hanya USG, tapi sampai MRI dan sebagainya. Lebih daripada hanya sekedar biomarker, tes biomarker. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Pujo, teman-teman sejawat sekalian. Baik, Terima terima kasih. kasih.